Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Andesta, Hadir. Saupa, Hadir. Dinara. Hadir. Oke, semua hari ini hadir ya. Nah, di materi pada siang hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu klausa dan kalimat. Yang pertama, Ibu akan membahas pengertian klausa, macam-macam atau jenis-jenis klausa dan beserta contohnya ya. Nah, klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat yang terdiri dari beberapa kata. Contohnya, aku menggunakan galah untuk mengambil buah manggis. Nah, klausa 1 itu adalah aku menggunakan galah. Klausa kedua itu adalah aku mengambil buah manggis. Nah, selanjutnya itu macam-macam atau jenis-jenis klausa. Macam-macam jenis klausa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalau nggak salah itu ada 2 ya. Yang pertama itu klausa bebas, di mana klausa bebas itu adalah suatu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contohnya, contoh pertama ya, kamu harus pergi. Contoh kedua, dia menangis. Nah, selanjutnya klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya itu diawali oleh huruf kapital kemudian diakhiri dengan tanda baca. Contohnya, contoh 1 itu supaya kita sadar. Contoh kedua, ketika ibu sedang tidur. Nah, yang kedua itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, klausa subjek. Klausa subjek itu klausa yang berkedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ternyata ayah sedang membaca buku itu. Selanjutnya itu objek. Objek adalah klausa yang berkedudukan ialah sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanja. Nah, yang selanjutnya itu keterangan, di mana keterangan itu artinya klausa yang berkedudukan ialah sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanja. Nah, yang ketiga itu salah. Contohnya itu karena sakit Andes tidak pergi ke sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah pelengkap, di mana pelengkap itu yang membedakannya tadi adalah klausa yang berkedudukan ialah sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Nah, klausa selanjutnya itu adalah klausa kelengkapan, di mana klausa kelengkapan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Nah, klausa lengkap adalah mempunyai unsur subjek dan predikat. Contohnya, kami sedang bekerja. Itu adalah contoh pertama. Contoh keduanya, ibu memasak. Nah, selanjutnya itu klausa tak lengkap.
di mana klausa tak lengkap ini hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Beda tadi ya dengan klausa lengkap. Nah, contohnya yang pertama, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Yang kedua, sedang membuat kue. Nah, selanjutnya macam-macam jenis klausa berdasarkan kata negatifnya, di mana kata negatif berdasarkan kata negatifnya itu terbagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Yang negatif itu adalah klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain, sehingga predikatnya itu negatif. Contohnya, ibu ambil contoh di misalnya ibu belum pergi, itu contoh pertama ya. Nah, contoh kedua, bukan saya yang melakukannya. Selanjutnya, klausa positif, di mana klausa positif ini tidak mempunyai kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Contohnya lagi, ibu kasih contoh lagi. Yang pertama itu, saya berhasil melakukannya. Yang kedua, contoh kedua, kami sudah menjadi anggota. Nah, macam-macam jenis klausa yang terakhir itu berdasarkan fungsi predikatnya, di mana terbagi menjadi kalau nggak salah itu ada 5. Yang pertama, klausa verbal. Klausa verbal itu predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, 1, kami berlari. Yang kedua, ibu memasak. Yang selanjutnya itu nominal. Nominal merupakan kata benda. Contohnya, 1, ibunya seorang guru. 2, dia siswa SMA. Selanjutnya itu berdasarkan fungsi predikatnya, yaitu adjektifal. Adjektifal itu adalah klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, 1, baju yang mahal. Terus contoh kedua itu adalah cerdas sekali. Nah, yang terakhir itu belum yang terakhir. Yang keempat itu adalah proposisional. Nah, proposisional adalah predikatnya ialah rasa. Contohnya, dari pasar malam. Itu contoh pertama. Contoh kedua, menuju ke sekolah. Nah, berdasarkan fungsi predikatnya yang terakhir yaitu adalah numeral, di mana numeral ini yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, yang pertama, 2 juta sebulan. Itu bukan ditulis dalam angka ya, tapi di dalam kalimat. Contohnya itu ya. Terus contoh kedua itu 3 kali sehari. Nah, selanjutnya ibu akan membahas tentang kalimat. Ibu akan membahas tentang kalimat. Setelah yang klausa tadi kan ibu sudah menjelaskan apa itu klausa, beberapa macam jenis klausa. Sekarang ibu akan menjelaskan itu bagian kalimat. Nah, kalimat adalah gabungan 2 kata atau lebih, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar memiliki ciri tertentu, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Rizky digarisbawahi sebagai subjek, sedang mencuci digarisbawahi sebagai predikat,
motor digarisbawahi sebagai objek dan di halaman rumah digarisbawahi sebagai keterangan. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi empat. Kalau nggak salah, empat. Yang pertama itu tunggal, di mana tunggal itu hanya mempunyai satu pola kalimat. Contohnya, kita pergi tamasya ke Bali. Yang kedua itu majemuk. Majemuk terbagi menjadi dua, yaitu majemuk setara dan majemuk ratapan. Nah, majemuk setara merupakan sebuah penggabungan antara dua kalimat atau lebih. Contohnya, Maya berangkat ke sekolah, sedangkan Cindy berangkat ke kampus. Nah, itu contoh untuk majemuk setara. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi majemuk ratapan. Di mana majemuk ratapan itu adalah sebuah gabungan antara beberapa kalimat tunggal yang dikarenakan subjek, predikat, objek, dan keterangannya itu sama. Contohnya, setiap hari pekerjaan Rio hanya makan, tidur, dan merokok. Nah, itu tadi contohnya ya. Selanjutnya itu yang ketiga, majemuk bertingkat. Nah, majemuk bertingkat adalah sebuah perkembangan dua kalimat atau lebih yang mempunyai kedudukan berbeda. Contohnya itu ayah mencuci mobil pada saat matahari berada di ufuk timur. Nah, selanjutnya itu kalimat campuran. Kalimat campuran adalah sebuah gabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, Nada bermain game dengan Fitri. Vicky sedang bermain boneka. Ketika saya ulang. Contohnya, Nada bermain game dengan Fitri. Vicky sedang bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumahnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang klausa dan kalimat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di materi pagi hari ini atau siang hari ini. Kalau ada salah kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.